dia nggak langsung berputar teman-teman. Coba kita putar pakai tangan ya. Nah, harus dibantu pakai tangan ini teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mas Hat Elektrik. Terima kasih yang sudah mengeklik video ini. Terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah mensubscribe channel Mas Hat Elektrik. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Baik, video kali ini Mas Hat Elektrik ingin belajar bareng bersama teman-teman, belajar mengenai kapasitor. Nah, banyak sekali teman-teman yang berkomentar di kolom komentar, "Bang, sudah ganti kapasitor tetapi masih belum bisa." Nah, kapasitor yang saya pegang ini kapasitor punya kipas angin. Kapasitor kipas angin, kapasitor exhaust. Kalau kapasitor mesin cuci beda lagi ya teman-teman. Kali ini Mas Hat Elektrik ingin belajar bareng bersama teman-teman kapasitor kipas angin. Prinsipnya sama dengan mesin cuci, namun ukurannya yang berbeda ya teman-teman. Ukuran yang berbeda, secara fungsi dan kerjanya itu sama. Kipas angin, mesin cuci, ya kan? Sama. Nah, kali ini Mas Hat Elektrik ingin belajar bareng mengenai kapasitor. Sebelum lebih lanjut, kapasitor itu ada berbagai macam ya. Ada yang di kapasitor mesin cuci, ada kapasitor yang di kipas angin, ada kapasitor yang di PCB ya, di PCB, ada juga kapasitor keramik. Itu kapasitor keramik kan ada di PCB. Terus kapasitor polyester, kapasitor mika, kapasitor elektrolit, dan kapasitor kertas. Nah, yang kali ini Mas Hat ingin bahas yaitu kapasitor kipas angin. Apa sih kapasitor kipas angin? Nah, kapasitor kipas angin ini dia ada nilainya ya teman-teman. Di setiap kapasitor nilainya berbeda-beda sesuai kebutuhan dari teman-teman semua dan juga kebutuhan si dinamonya ataupun dari mesinnya. Nah, kapasitor kipas angin ini yaitu menghasilkan daya magnet yang cukup untuk memutar rotor yang terhubung ke baling-baling gitu ya. Intinya fungsi dari kapasitor ini yaitu sebagai pemberi daya tambahan pada kumparan agar daya tersebut dapat menghasilkan medan magnet yang kuat sehingga dapat memutar rotor. Nah, kembali ke nilai tadi, kalau nilai kapasitor ini berkurang, otomatis daya tambahannya itu berkurang dan tidak mampu untuk memutarkan si rotor. Makanya yang sering terjadi yaitu ketika sudah ganti kapasitor tetap masih belum nyala kipas anginnya. Ada yang kasusnya kipas angin harus diputar pakai tangan dulu baru dia mau berputar. Ada juga yang di mesin cuci diputar dulu pakai tangan baru dia mau berputar. Ketika dia diganti kapasitor mesin cuci yang baru mau jalan, mau berputar ya kan. Nah, dari itu semua kita mau cek satu persatu nilainya apakah sama dari yang di tulisan ini. Apakah ini sama tulisannya ya, apakah sama. Nanti kita mau cek dulu nilai dari kapasitor ini apakah sama ya nilainya ya. Nah, untuk mengeceknya itu kita menggunakan multitester digital biar lebih enak, lebih kelihatan nilainya ya. 1,5 nilainya berapa di tes gitu. Nah, nanti juga kita akan mencoba dari ketiga ini mana yang benar-benar bagus dan mana yang benar-benar tidak bagus ya teman-teman. Nanti kita coba dikasih dinamo kipas angin, kita pasang apakah ada yang diputar pakai tangan atau dia langsung muter. Nanti kita coba, jangan skip dulu videonya. Oke, saya mau ukur dulu kapasitor ini menggunakan digital, multitester digital ya teman-teman. Nah, kayak gini nih multitester digital. Nah, ini banyak pilihannya ya teman-teman. Ada volt, ada milivolt, terus ada ohm, semua di sini. Nah, nanti kita mau milihnya yang di sini ya teman-teman, yang buat si kapasitor ini mikrofarad. Ini bacanya mikrofarad ya. Nih,
mikrofarad. Ini 1,5 mikrofarad, terus ini 0,8 mikrofarad. Terus yang ini berapa ini kok nggak kelihatan. Nah ini 1,2 mikrofarad. Jadi dari ketiga kapasitor ini berbeda-beda nilainya. Jadi nanti kita buat pembanding saja mana yang bagus dan mana yang jelek. Nanti kita trialkan buat di dinamonya ya teman-teman. Baik, langsung saja kita cek nilainya. Kita cek nilainya apakah sama. Dia nggak mesti 1,5 ya, karena kan dia buat ini, buat nyimpen daya, buat nyimpen tambahan daya. Jadi ada plus ada minusnya ya, nggak mungkin 1,5. Oke, kita cari dulu. Nah ini teman-teman, ini yang buat kapasitor NF ini bacanya itu nanofarad ya. Nanofarad kan berarti yang paling kecil kan, nano kan. Nih dia 0, kita mau pakai yang ini. Nanti kita cek dia nilainya berapa. Bentar. Oke, kita coba lagi ya. Kita coba lagi. Nah nih dia kebaca 1,8 ya. Oh, emang baterainya kayaknya ini teman-teman, baterainya minta diganti. Nah ini ya teman-teman, 1,8 ya, 1,8. Di sini 1,5, ini 1,6, masih oke. Ini berarti masih berfungsi ya teman-teman. Terus yang selanjutnya yaitu yang 1,2. Kita coba yang 1,2. 1,2 apakah ada? Nih 1,2, 1,9 bacanya. Coba. Nah nih 1,2, dia 1,7 ya teman-teman. 1,7, 1,8 ya. Ya berarti ada dayanya di sini ya, ada daya yang tersimpan. Terus selanjutnya yaitu yang 0,8 ada enggak? Wah enggak ada teman-teman, ngaco dia tuh. Dia enggak ke nanofarad ya tuh, nilainya gerak-gerak sendiri dia. Nah kemungkinan ini yang jelek, ini yang rusak ini, karena nilainya nggak anteng, dia naik ubah-ubah dia. Nah kita tandain aja yang ini, tandain pakai solasi aja. Kita tandain ya teman-teman biar enak. Nih yang ada solasinya, kita tandain. Ini yang 0,8 ya kan. Nah dari ketiga ini kesimpulannya yaitu ini yang abnormal ya, yang apa namanya, yang nilainya itu nggak ada 0,8, harusnya 1, dia baru kesimpan, dia nggak ada simpen ini. Baik, untuk membuktikan apakah ini benar rusak ataupun dia nggak nyimpen daya, kita mau pakai menggunakan dinamo ya teman-teman. Kita akan menggunakan dinamo. Nah nih, ini udah saya tandain. Kita akan menggunakan dinamo, ini dinamo
kipas exhaust ya teman-teman. Jadi dia nggak ada speednya. Kalau exhaust dia nggak ada speednya, dia langsung nyala. Beda sama kipas angin pada umumnya yang kabelnya itu ada 4, ada 5, ini 3 kabel, dia langsung nyala ya, nggak ada speednya, dia langsung colok, langsung dia muter karena dia exhaust ya. Nah, kita coba pasang yang tadi, yang ini nih, yang ada solasinya ya. Ada solasinya, kita pasang. Ini 0,8 ya teman-teman. Nah, ini 0,8 kita pasang. Satu kabel di warna biru, satu kabel di merah, yang satunya lagi ke PLN ya teman-teman. Yang ini kita ke PLN. Nah, ini kabelnya hitam sama hitam, terus biru sama biru. Jangan lupa untuk disolasi biar aman ya teman-teman, biar nggak kena setrum. Kita solasi ya. Nah, ini kita trial menggunakan dinamo, apakah dia langsung berputar atau harus dibantu pakai tangan. Oke, sudah semua. Ini sudah saya tandain ya teman-teman. Nih udah saya tandain. Nah, nih kita colok. Nah, dia nggak langsung berputar teman-teman. Coba kita putar pakai tangan ya. Nah, harus dibantu pakai tangan ini teman-teman, yang 0,8. Nih yang 0,8 harus dibantu pakai tangan. Kita lepas lagi, colok lagi, tuh ya kan, dia coba putar pakai tangan nih, kita bantu nih pakai tangan. Nah, dia muter dia. Kesimpulannya yang 0,8 ini tidak bisa nyimpen daya lagi, ini udah rusak karena dia harus dibantu pakai tangan ya kan. Kita coba yang lain ya. Kita coba yang 1,5. Kita coba yang 1,5. Sama ya kayak tadi, ininya apa namanya, rangkaiannya. Nah, nih kita solasi dulu biar aman ya teman-teman. Nih udah kepasang. Kita coba jalanin apakah dia dibantu pakai tangan atau dia langsung berputar. Yang 1,5 dia langsung berputar ya teman-teman. Nih yang 1,5 dia langsung berputar tanpa harus pakai tangan. Coba lagi, tuh kan, coba lagi. Oke, yang 1,5 dia oke ya, dia nggak perlu pakai tangan, ini udah bisa. Terus kita coba satu lagi yang 1,2. Kita coba yang 1,2. Nah, ini nih. Coba yang 1,2 ya. Tuh, 1,2. Isolasi dulu ya biar aman ya teman-teman. Sekali lagi, Mazat Elektrik bukan maksud menggurui, akan tetapi Mazat Elektrik ingin belajar bersama teman-teman ya, belajar bareng ya.
Adapun kesalahan bisa dikoreksi di kolom komentar. Ya sudah, ini yang 1,2 ya, yang 1,2 kita coba colok lagi. Apakah ini dibantu pakai tangan atau dia langsung berputar? Kita colok, bismillah. Nah, dia sama teman-teman, sama kayak 1,2, langsung berputar. 1,2 nih, 1,2 sama dengan 1,5 ya. Kita lepas, coba kita colok lagi. Nah, dia langsung berputar ya, tanpa dibantu pakai tangan. Sekali lagi. Nah, oke. Jadi dari ketiga ini yang dayanya itu berkurang ataupun yang udah rusak itu yang 0,8, nilainya yang 0,8 mikrofarad. Yang lain kan masih bagus nih, yang 0, yang 1,2, 1,5, yang ini doang nih, yang ini udah jelek, ini 0,8. Sebenarnya 0,8 juga bisa ngidupin si dinamo ini tanpa diputar pakai tangan. Mungkin ini udah lama nih, udah lama, jadi udah masanya, udah lifetime-nya itu udah habis ya, udah habis. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Jadi kalaupun teman-teman udah ganti kapasitor terus belum bisa jalan ya kan, masih dengung aja, jangan langsung ganti kapasitor lagi, harus dicek lagi, harus dicek dulu itu nilai si kapasitornya gitu kan. Lah ada juga kasus kayak gini, udah diganti kapasitor baru, nilainya udah gede lah, katakanlah udah gede, udah ini, tapi masih aja dia nggak berputar. Nah, lihat dulu ininya teman-teman, apa namanya, di bosnya itu dia biasanya udah jelek. Jadi induksi magnetnya itu dia terlalu besar, terus dia apa ya namanya ya, pokoknya cek ininya dulu ya, berat apa enggaknya gitu. Walaupun udah ganti ini, udah oke nih, dicek pakai multitester, putaran ininya berat, ya sama aja, nggak bisa ya, harus dicek semua berarti kan, nggak asal ganti kapasitor gitu. Oke, itu aja ya teman-teman semua, belajar bareng kapasitor kipas angin. Semoga bermanfaat buat saya sendiri, buat teman-teman juga. Apabila ada kata-kata yang salah ataupun kurang berkenan di teman-teman semua, saya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.